Ada yang mau bantu kan nomor 1? Jadi di sini nggak ada teori-teori lagi, langsung ke soal ya. Langsung ke soal. Oke, nomor 1 siapa? Langsung. Apa yang harus saya kerjakan dahulu di soal seperti ini? Perintahnya jelas, hasil dari. Kurung. Jadi kita kerjakan yang mana dulu? Yang dalam kurung dulu, 6 bagi 2. Dalam kurung dulu yang mana? Yang 6 bagi 2 dulu. Oh ini. Oke, ini kerjakan dahulu. Lalu yang mana lagi? Itu jadi yang negatif 3 kali 3. Oh ini juga. Oke. Berarti apa yang harus saya lakukan dengan negatif 6 ini? Dipindahkan. Kok dipindahkan? Pindahkan kemana? Nggak usah di ngapa-ngapain, tetap. Oke. Berarti saya tulis ulang ya. Negatif 6. Ini kan tambah. Berarti tambah. Katanya ini hitung dulu. Berapa hasil hitung ini? 3. Oke. Lalu ini kurang kan? Ya, ini kurang. Lalu ini berapa nih? Negatif 9. Negatif 9. Karena udah ada kurang, kita akan kasih kurung. Negatif 9. Oke, habis itu ngapain lagi? Dari negatif 6 tambah 3 dulu. Oke, berapa ini hasilnya negatif 6 tambah 3 dulu? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Lalu ini gimana? Ada kurang negatif gimana? Hasilnya jadi kan tambah. Jadi negatif 3 tambah 9. Jadi hasilnya 6 positif. Positif berapa? Positif 6. Positif 6. Adakah jawabannya di pilihan ganda? C. Oke. Ya, C. Gampang ya. Oke. Lanjut. B, nomor 2. Boleh lanjut. Iya, Pak. 8 kali 5 dulu, Pak. 8 kali 5 dulu. 18 bagi negatif 3. 18 Ini dulu. Lalu ini lagi. Jadi Jadi kalau saya tulis apa? Apa yang harus saya tulis? negatif 2 dalam kurung negatif 20 tambah 40 Lalu kurang negatif 6. Kurang negatif 6. 6 kurung. Oke, lalu Sama dengan 20 tambah 26 tambah 6 hasil 26 hasil 26. adakah pilihan gandanya? Ada. D. Oke, nice. Gampang ya, udah 2 soal nih. Simple ya. Kok kayaknya mudah banget ya. Oke, nomor 3. Nomor 3. 8 bagi 4 dulu. 8 bagi 4. 8 bagi 4. Oke. Itu negatif 2 kali 5. Negatif 2 kali 5. Jadi ditulis 25 kurang 2 tambah negatif 10. Oke, lalu Itu 23 tambah 10 negatif 10 tambah negatif 10. 13. Tambahnya belum, Pak? ya, ada jawabannya? Ada. Oke, nice. Keren. Sekarang soal kita dong. Gimana? Berarti kamu harus baca soal, lalu pahami dulu soalnya. Ya. Ini ada tips-tipsnya nih. Jadi kamu harus baca dulu soalnya. Setelah kamu baca soalnya, kamu harus pahami. Itu tips yang pertama. Kalau tidak paham ya kamu baca lagi ulang. Biasa sih 1 menit cukup lah untuk baca soal ya. Kalau soalnya cukup panjang juga ya. Itu tipsnya yang pertama. Yang kedua, setelah kamu baca, kamu pahami soalnya, kamu datang. Udah paham, Pak. Udah paham. Oh, udah dapat. Udah paham, Pak. Oke, udah paham. Oke. Apa yang harus saya tulis? Silakan. Dalam kurung 32 kali 3 tuh soalnya yang benar tuh 32 soal. Habis itu kalau misalnya benar kasih 3, jadi dalam kurung 32 kali 3. Pelan-pelan. 32 Kali 3. Dalam kurung, Pak, dalam kurung, Pak. Kali 3. Atau mau enggak? Enggak usah. Terserah kamu, saya tulis aja. Udah, kosong. 36 kurang 32, Pak. Tambah, Pak. Tambah 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2. Lalu? Tambah lagi 4 kali negatif 1.
4 kali negatif 1. Oke, gini. Iya, Pak. Oke, sebelum dilanjutkan kita tanya dulu. 32 ini apa ya? 32 itu jawab soal yang dijawab benar. Soal yang dijawab benar. Oke, ini ada ya di soal ya. Kalau jawabannya benar, poinnya berapa? Skornya? 3 ya, makanya dikali 3. Jelas ya di sini ya. Oke, jadi sangat jelas ya. Next lagi, 4 ini tuh apa? 4 ini tuh apa? Salah punya Pak yang salah. Soalnya salah Salahnya. kan? Jika kerjaan 36 soal, dikurang 32 yang jawab benar, jadi 36 kurang 32 jadi 4. Oke, jadi 4 itu adalah banyak soal yang salah ya. Kita kasih tanda ya. Ini adalah banyak soal salah ya. Banyak soal salah. Biar kalian jelas juga. Oke, kalau salah nilainya minus 2, makanya dikali min 2. Oke ya, paham ya di sini ya. Lalu 4 yang di sini apa? 4 di sini. Kan soalnya 40 butik Pak, dia cuma kerjakan 36, jadi 40 kurang 36, jadi 4 soal yang tidak dikerjakan. Berarti ini adalah banyak soal Yang tidak dikerjakan. tidak dijawab ya. Tidak dijawab. Oke ya, paham ya sini ya. Paham. Oke, sekarang kita hitung. Oke, kita hitung. Ini 96. berapa hasilnya? 66. 96 ditambah Negatif 8. negatif 8 ditambah Negatif 4. negatif 4. Final answer 96. Enggak, Pak. 88. 84. 84. B. Ada ya jawabannya B. Oke, keren. Oke, sip. Lanjut nomor 5. Pak, baca lagi soalnya, coba pahami ya. Saya turunkan gini ya. Ya. Kebaca soalnya nomor 5. Oke. Jadi ada kondisi cuaca di beberapa kota ya. Dalam hal ini adalah 4 kota, ada Moskow, Mexico, Paris, dan Tokyo. Jadi ada suhu terendah, suhu tertinggi ya, tiap kota ada ya. Pertanyaannya adalah perubahan suhu terbesar. Perubahan suhu terbesar. Gimana cari perubahan? Strateginya gimana sih untuk mencari perubahan suhu? Ini kan suhu. Dikurang. Ya oke, dikurang. Sekarang kurangnya Dapat, siapa? Pak. Kurang siapa? Jawabannya pun udah dapat dah. Nice. Semua dari ini 18 Moskow nih 18 derajat kurang 5 derajat gitu. Oke, kita tulis loh ya ini ya. Gimana? 18 derajat. 18 derajat kurang negatif 5. Oke, saya tidak tulis Jadi derajatnya ya. Oke ya, jadi hasilnya 23. Oke. Kalau yang nomor kedua 34 kurang 17 sama dengan 17. sama dengan Oke. 17. Yang ketiga 17 kurang negatif 3 sama dengan 20. 20. Yang keempat 25 kurang min 2. negatif 2. jadi 27. dari Jadi mereka ini hasilnya Tokyo. Tokyo paling besar. yang terbesar Tokyo. siapa? Tokyo. Yang terbesar siapa? Tokyo. 27 itu siapa? Tokyo. Berarti jawabannya Tokyo. Ada yang bingung nggak? Enggak. Nah sekarang Pak Guru tanya, bolehkah Pak Guru negatif 5 kurang 18? Boleh Kak? Kan sekarang kan ini kan 18 kurang negatif 5, 34 kurang 7. Boleh Kak kalau Pak? Boleh Kak kalau Boleh, ditulis? Pak. Boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Karena itu bukan sifat komutatif, Pak. Ya, jadi yang benar itu 18 kurang negatif 5. Itu yang benar. Iya. 34 kurang 17. Nggak boleh 17 kurang 34 nggak boleh. Jadi ngapa sih? Boleh, Pak. Ini Nggak tuh. boleh. Boleh Pak. Ya. Nggak boleh ya. Iya. Ya nggak boleh. Ya, jadi alasannya tuh karena di sini ditanyakan perubahan. Yang namanya perubahan itu adalah selisih besar terhadap kecil. Jadi besar kurang kecil. Jadi selisih itu sama dengan selisih ya. Jadi kata perubahan ini bisa kamu bilang selisih, bisa kamu bilang kalau di fisika atau di pelajaran fisika gitu ya, nanti ada lambang delta segitiga tuh, kayak lambang segitiga. Itu juga selisih. Jadi selisih itu
Itu intinya adalah besar kurang kecil. Ya, karena besar kurang kecil, maka jawabannya selalu positif. Makanya kita dapat semuanya positif ini nih. Tidak ada yang negatif ya. Positif. Kalau kamu terbalik, kamu kecil kurang besar, jawabannya bisa negatif. Ya, kalau negatif itu bukan perubahan, bukan selisih. Ya, selisih itu harus besar kurang kecil. Oke ya, jelas ya ini ya. Kenapa 18 kurang negatif 5? Ya, karena 18 lebih besar dari negatif 5. Kita besar kurang kecil. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Ini cepat selesai nih. Jago-jago kalian. Oke, nomor 6. Silakan. Kayaknya menarik nih soal nomor 6 ya, kalau dibaca ya. Oke, siapa yang mau bantu? Udah paham belum? Baca dulu Udah. soalnya, pahami. Udah, Pak. Udah. Bapak, Apa yang harus dilakukan. 2/5 tambah 2/5 dikurang. tambah. Dikurang siapa? Bentar. Oke, kita tuliskan ya. Apa yang kamu bilang, saya tuliskan. Yang lain juga boleh kasih pendapat, silakan. Biar kita sama-sama belajar. Ditambah, Pak. Ditambah. Ayo Pak, ditambah Pak. Tambah siapa? Tambah 1/4. 1/4. Tambah 1/4. Lalu? Tambah dengan di situ Tambah dengan? penyebutnya disamakan dulu. Jadi 5 kali 4 20. Oke. Ini jadi berapa? Jadi 4. Jadi 8. Oke, ini jadi berapa? 5. Oke, lalu? Lima. Lalu? Tambah dengan 13 20. per 20. Oke. Lalu? Apakah sudah selesai? Jawabannya Belum. persen dong. Oh, belum. Bisa. Oke. Jadi kan 13 per 20 nih itu yang dijadikan tanah yang untuk rumah sama kolam. Oke. Jadi 20 per 20 atau 1 kurang 13 per 20. Oke, jadi yang ditanya kan sisa ya, saya tuliskannya. Jadi sisa sama dengan 1 dikurang, ya mereka ya, 13 per 20. Berarti kalau Jadi samakan penyebut kan gini kan? Ya. Oke, berarti dapat 7 per 20. Tapi tidak ada 7 per 20 di sini. 9%. Jadi Oke. Jadikan persen. Oh, Jadi jadikan berapa ya? persen. Penyebutnya jadikan 1. Jadi 20 kali 5, 7 kali 5, 20 kali 5, 25 ke 1. Oke. Jadi ini jawabannya 35% B. jadikan persen. Jadikan persen ya, berarti 7 kali 5 per 20 kali 5. Berarti sama dengan 35 per 100 sama dengan 35%. Oke, berarti jawabannya B. Mantap ya. Oke, lanjut lagi. Gampang sekali. Sebentar, ada yang ditanyakan nggak? Kalau enggak, kita lanjut nih. Tapi paham dulu, ya. Gampang bagi yang bisa, enggak bisa tuh pusing sekali loh. Ya. Kalau yang ngerti soalnya, ngerti bahasa Indonesianya yang baik tuh paham. Kalau enggak ngerti apaan tuh ya. Mungkin dia enggak terbiasa membaca, ya itu jadi masalah. Kalau yang sudah biasa baca sih oke-oke aja. Next lah, nomor 7. The last one untuk yang di sini ya. Oke, gimana ini? Kelihatan mudah. 40 kilo. Apa lagi nih Pak? 40 kilo dibagi 1/4 kilo. 40 kilo dibagi. Bagi 1/4 kilo. Cara hitungnya? Kalau disamakan jadi kan 40 per 1. Kalau jadi penyebutnya jadi 4. 40 jadi 40 per 1. Terus? 1 bagi 1/4. Bagi 1/4. Kali. Bagi Kali. dikali ya Pak, dikali 4 per 1 ya. Oke, berarti jawabannya Dikali 4 per 1. 160 per 1 atau sama dengan 160 1 sama dengan 160. kantong. oke. Jadi Ada B. ya jawabannya ya? D. Ada yang bingung nggak? Kenapa pakai bagi? Kenapa bukan kali? Enggak. Soalnya aku jawab. Mungkin ada yang menjawab Soalnya seperti kan- ini. Mungkin ada yang menjawab seperti ini. Mungkin karena ada jawabannya A. Mungkin adakah yang jawab seperti ini? Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kita kan nggak lihat catatan Nggak. kalian ya. Enggak, Mungkin enggak. ya. Sini Tapi kalau kalian Ada. bisa jadi ada loh ya. Nanti kalau misalnya saya keluarkan soal yang mirip seperti ini, mungkin ada yang menjawab seperti ini. Mungkin ya. Tapi nanti ya kita cek lah.